permintaan saudara saya Buya tadi tentang tawasul kepada Rasul. Beliau mengatakan bahwa beliau atau juga yang lainnya barangkali bertawasul kepada Rasul itu dikala hayatnya, dikala hidupnya, dan juga boleh menurut beliau juga setelah wafatnya, bahwa Rasul boleh bertawasul kepada beliau, kepada Rasul maksudnya. Ini yang beliau ingin mendapatkan penjelasan kepada saya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya pun kembali kepada beliau karena masalah tawasul adalah masalah ibadah, masalah syariat, masalah ibadah gitu. Tawasul adalah masalah ibadah, dan ibadah itu hukum asalnya kita tidak boleh, ya, haram kita beribadah kepada Allah kecuali kalau diperintahkan atau disyariatkan. Dan Buya juga tentunya sepakat dengan kaidah usul fikih ini, al aslu fil ibadah mahdzur, ya, hukum usul asal daripada ibadah itu dilarang, ya, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, kita bicara masalah tawasul adalah masalah ibadah. Nah, maka dari itu kalau Buya atau beliau, ya, dalam hal ini berkeyakinan bahwa bolehnya bertawasul kepada Rasul walaupun setelah wafat, nah, maka saya kembalikan, saya mohon dalilnya dari mana, ya, riwayatnya siapa, ya, sehingga nanti kita ketemu. Kalau memang ada dalil hadis yang sahih yang membolehkan kita bertawasul kepada Nabi setelah Nabi itu wafat, ya, ahlan wa sahlan, saya menerima dengan lapang dada. Kalau memang itu ada hadis, ada riwayat yang sahih atau yang benar penerapannya dan penempatannya atau pemahamannya. Jadi mohon sebelum saya menanggapi lebih lanjut, saya minta dasar apa Buya ini meyakini bahwa boleh tawasul kepada Rasul setelah wafatnya beliau. Sementara dalam kitab yang saya bacakan tadi tidak boleh bertawasul kepada Rasul, ya, setelah Rasul wafat dengan dasar hadis tadi, ya. Umar bertawasul kepada Abbas paman Rasul dikala terjadi kekeringan, ya, dan ingin supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja tawasul kepada Rasul itu dibolehkan, maka pasti Umar ini tidak mungkin datang kepada Abbas, pasti kepada Rasul saja tawasulnya, yang jauh lebih mulia daripada Abbas, ya, itu sendiri. Nah, kenapa Umar bin Khattab ini larinya kepada Abbas untuk didoakan oleh Abbas, padahal Rasul waktu itu sudah meninggal dunia? Kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul, ya, kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul walaupun sudah wafat, maka pasti Umar lebih tahu dalam masalah ini, dan pasti cukup akan bertawasul kepada Nabi itu afdol daripada bertawasul kepada Abbas paman beliau yang masih hidup di kala itu. Nah, ini mohon dijelaskan. Saya sudah menyampaikan dalilnya, tinggal Buya tolong jelaskan dalilnya. Ya, silakan Buya. Jadi untuk mengenai salat nariyah, Maulid Nabi dan tasawuf itu memang serang aja kami sisipkan itu, karena dalam salat nariyah itu adalah salawat tawassul. Baik. Beliau belum menjawab, artinya karena belum menjawab, kami meyakini seperti itu dan dalil kita ada dan kita akan hadirkan semuanya. Tapi beliau juga membawa dalil tadi, Ustaz Thaharah membawa dalil. Karena kita prinsipnya harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak harus dengan omongan siapapun, begitu ya. Betul. Baik. Maka kita juga mungkin belum dijawab oleh Ustaz Thaharah barang ini. Sebetulnya tidak bisa kita melanjutkan karena kebetulan permasalahannya adalah siapa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan. Selama ini adalah yang tersebar di masyarakat adalah bukan orang yang bertawasul mencaci atau mohon maaf atau menyalah-nyalahkan yang tidak mau bertawasul. Akan tapi permasalahannya adalah ada orang yang tidak bertawasul menyalahkan yang bertawasul. Ini kan di masyarakat seperti itu. Sebetulnya memang pertanyaan ini sudah waktunya dan seharusnya langsung dijawab supaya kalau ada perbedaan baru nanti kita datangkan dalilnya. Dan kita akan mengkritisi apa yang didatangkan oleh yang saya hormati Ustaz Thaharah tentang hujah-hujahnya. Gimana Ustaz sebagai moderator, kira-kira benar apa tidak seperti itu? Panjenengan di masyarakat orang sudah mengatakan seperti itu, karena kalau kita kalau ini belum ada perbedaan, kita tidak bisa berdiskusi. Harus ada dijelaskan adanya perbedaan. Kalau kesepakatan alhamdulillah semuanya tadi kita sebutkan sepakat dan banyak mungkin beberapa poin di sini kita sepakat. Cuman adalah harus ada kita cari perbedaan itu, baru kita diskusikan perbedaan ini, nanti kita akan ketemu berjabat tangan yang baik. Baik. Jadi gini, sebenarnya bahwa diskusi yang kita sajikan pada malam hari ini, kita ini mencari titik persamaan, tentunya dengan kembali kepada Al-Quran Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, itu yang kita sepakati.
Adapun misalnya ketika kita nanti di akhirnya setelah kita kembali kepada Quran, kepada Sunnah dan pemahaman salaful ummah, toh masih terjadi perbedaan, inilah di sini kita butuhkan tasamuh, saling bertoleransi. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Toharo itu bertawasul kepada Nabi yang tadi Buya katakan di saat hidup dan mati. Jadi Ustadz Toharo minta penjelasan bagaimana seharusnya atau adakah dalil yang berkenaan dengan hal tersebut, artinya dengan tawasul kepada yang sudah mati. Nah, adapun mengenai tadi salat taryah Maulid Nabi dan lain sebagainya itu baik, kita tidak bicara Maulid Nabi, tidak. Iya. Baik. Jadi masih belum kita ke situ, kita akan mengkritisi apa yang dia sampaikan Ustadz Toharo, sekaligus kita datangkan dalilnya. Iya. Ustadz Toharo membawa tentang masalah ziarah kubur, dan nanti kita sekaligus datangkan dalil kita. Bahwa Ustadz Toharo menyebutkan tentang yang pertama hadis sahih ya, bahwasanya Allah akan mengutuk orang-orang Yahudi yang membuat masjid kubur mereka adalah sebagai kubur orang Nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kesepakatan. Kalau ada orang yang seperti orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, maka terkutuk. Bahkan itu adalah syirik. Akan tapi ini jangan diarahkan kepada orang yang kebetulan masjidnya adalah di hadapannya adalah lahan terbuka untuk kubur. Barangkali itu harus dijelaskan. Artinya ini berbeda kasusnya, apalagi kalau kita membaca hadis yang lainnya, ja'alu tamathila, mereka membuat patung-patung sehingga dikutuk oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat patung di tempat kuburan mereka sehingga disembah. Jadi masjid di situ adalah sesembahan. Jadi sangat jelas bukan orang untuk ziarah kubur. Jadi kalau kita mengatakan terkutuk orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, lalu kita arahkan kepada masjid kaum muslimin yang di depannya ada kuburannya, maka ini adalah salah. Masjid Nabawi sendiri ada kuburnya ya. Tapi mungkin semuanya akan mengatakan itu karena menyusul dan sebagainya. Akan tapi ini jelas bahwasanya ada hadis lain, kita bisa membuat hadis ahkam baik yang ditulis oleh Al-Syaukani ataupun Al-Kahlani dalam Subulus Salam. Di situ disebutkan tentang hadis-hadis riwayat yang lainnya dan riwayatnya juga sahih bahwasanya di situ dijelaskan mereka membuat patung-patung. Jadi sangat jelas Nabi Muhammad marah waktu itu, mengutuk mereka karena seperti itu. Maka tidak ingin kaum muslimin ada yang membuat seperti itu. Jadi bukan masjid di depannya ada kuburannya. Kalau kuburan dijadikan masjid, sepakat kita. Ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian masalah ya, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kira-kira praktisnya seperti apa nih Buya? Kan tadi menurut Buya bahwa kita sepakat bahwa membangun kuburan seperti Yahudi dan Nasrani. Iya. Nah, kira-kira bentuk realnya biar masyarakat itu tidak bingung seperti apa ya. Karena di dalam sebuah memahami hadis tidak boleh dengan hawa kita, tapi harus ada tangkihul manat. Tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu kita membaca apa sih dulu yang terjadi zaman Nabi Muhammad supaya ada gambaran jelas. Kalau tidak, itu akhirnya kita menghukumi dengan hawa. Ini sesuai dengan tafsirannya sendiri. Yang terjadi pada zaman Nabi seperti apa saat itu? Kita tidak akan mengkafirkan kaum muslimin sedunia semuanya gara-gara di depannya ada kuburan. Ya, okay? Jadi ini adalah yang harus jelas. Konkretnya seperti itu. Tahqiqul manatnya adalah bahwasanya pada kisah itu adalah mereka membuat patung-patung dan menyembah patung-patung mereka. Jadi bukan karena ada kuburan di depan sebuah masjid. Baik, ya, itu satu. Bagaimana? Masih banyak. Oh, masih. Dan ini atau dikritisi satu-satu? Ya, satu-satu aja dulu. Gimana? Gimana Ustaz? Iya, betul. Baik. Ya, nanti kita lanjutkan. Menurut persepsi Ustaz Toharo gimana? Iya, saya bacakan aja masalah tadi ya. Memang itu keterangan lain berkenaan dengan mereka membuat patung-patung yang kemudian mereka sembah. Alangkah baiknya saya bacakan dari kitab ini, halaman 24. Di sini dikatakan dalam penafsiran waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian membiarkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula kalian membiarkan yaitu patung Wad, patung Suwa, patung Yaghus, patung Ya'uq dan patung Nasr. Ini perkataan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Fa fi tafsir al-ma'sur an Ibnu Abbas wa ghairihi minas salaf, maka di dalam kitab tafsir al-ma'sur dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf, anha ulail khamsa asma'u rijalin salihin. Sesungguhnya mereka yang 5 tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, Yaghus, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, itu adalah patung-patungnya nama-nama daripada orang-orang yang saleh min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka mati, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansoba,
agar mereka memasang di majlis-majlis mereka yaitu patung, ya, wasamuha bi asmaihim, dan mereka memberi nama dengan nama mereka. Fafa'alu falam tu'bad, maka mereka melakukan dan mereka tidak patung itu saat itu belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, sehingga apabila mereka itu mati, generasi awal, wa nasakha al-ilm, dan hilanglah ilmu, ilmu tilkas suwar bi khususiha, itu ilmu tentang sejarah atau riwayat patung tadi secara khususnya, maka kemudian obidat patung-patung itu diibadahi oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih dan yang lainnya. Juga Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surat Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, sesungguhnya mereka itu hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu itu tidak merasa dan tidak mengaku kalau diri mereka itu menyembah patung-patung, dan patung-patung itu adalah patung-patungnya orang yang soleh, ya. Fa innaha sharihatun fi annal musyrikina kanu ya'buduna shalihin. Bahkan sungguhnya di dalam ayat ini jelas-jelasan menerangkan bahwa sungguhnya orang musyrik mereka itu dulu, ya, orang musyrik dulu itu menyembah orang-orang yang soleh. Walidzalika ittakhadhuhum wasaita bainahum wa bainallahi ta'ala. Dan oleh karena itu mereka menjadikan patung-patungnya orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah sebagai wasait, yaitu sebagai perantara atau tawasul, ya, atau wasilah, bainahum wa bainallahi ta'ala, antara mereka dan antara Allah Ta'ala, dengan mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka, kata mereka, kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali'tiqadihim bi salahihim, karena keyakinan mereka tentang kesolehan patung-patung tadi. Kanu yunadunahum wa ya'budunahum min dunillah. Dulu mereka orang musyrik ini menyeru mereka dan berdoa kepada mereka dan beribadah kepada mereka selain daripada Allah. Tawahuman minhum anahum yasma'un. Mereka menyangka bahwa patung-patung orang yang soleh ini bisa mendengar, bisa mendengar mereka, wa yadurruna wa yanfa'un, mereka bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Wa mithlu hadzal wahm la yumkinu an yaqa fihi ay musyrikin mahma kana sakhiful aqli law kana la yaqtaqidu fi man yunadihi as-salah wa nafa' wa dar kal hajar al-adi masalan. Maka sungguhnya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang musyrik yang bodoh sekalipun, kalau saja dia tidak meyakini terhadap patung-patung itu adanya kesolehan, itu orang-orang yang soleh, adanya manfaat dan adanya madarat, ya. Kalau saja mereka meyakini hanya seperti batu biasa saja, mereka nggak mungkin beribadah, nggak mungkin menyembah patung-patung itu. Mereka menyembah patung-patung itu karena mereka meyakini bahwa patung-patung itu adalah patungnya orang yang soleh dan juga bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Wa qad bayan hadzal alama Ibnu Qayyim rahimallahu taala faqala fi kitabi Ighatsatul Lahfan. Dan hal ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan dalam jilid yang kedua halaman 222 sampai dengan 223. Ya cukup Ustaz. Ini cukup jelas. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Taharah, bahwa ketika kita menyembah, beribadah dan di sana itu ada patung-patung, Buya juga sepakat bahwa itu tidak dibenarkan karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi ada sedikit yang masih belum dijelaskan mungkin Ustadz ini mengenai bagaimana kalau misalnya kita itu beribadah masjid dan masjid itu ada di dekat kuburan gitu maksudnya Buya, atau menghadap kuburan. Apakah hal seperti ini juga dilarang atau memang gimana gitu? Mungkin. Iya. Buya saya jawab. Baik. Mungkin apa satu dulu itu? Boleh. Baik, karena Masya Allah terima kasih kepada Ustaz Toharoh. Beliau telah memberikan tambahan daripada hujjah, bahwasanya beliau juga membawa cerita yang panjang. Zaman dahulu itu ada orang membuat patung. Catatan kecil, di tempat kita tidak ada yang membuat patung. Mereka membuat patung-patung setelah dengan nama bos-bos mereka, ulama-ulama mereka. Setelah meninggal baru disembah. Dan di saat mereka menyembah, nah, mereka bukan tujuan kecuali ingin mendekatkan kepada Allah. Baik. Ini pun tidak bisa diterapkan kepada orang yang ziarah kubur atau kebetulan sholat di situ. Sebab orang sholat yang di depannya ada kubur, dia tidak menyembah kuburan.
Kalau Ustaz Toharo mohon maaf barangkali dalam menerjemahkan mana'budhum illa liqarribuna ilaihi zulfa ilallahi zulfa mana'buduhum kami tidak menyembah mereka illa. Di sini bukan berarti mereka tidak menyembah, mereka menyembah. Ingat, ini kadang-kadang terjemahan yang sering ditinggalkan. Mereka bukan tidak menyembah, mereka menyembah berhala, nyembah beneran, tapi punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jauh dengan orang ziarah kubur atau yang punya masjid atau orang yang tawassul. Mereka tidak menyembah. Jadi ini memang benar terkutuk mereka karena mereka menyembah. Barangkali tetap belum masuk apa. Jadi belum bisa ya nih kalau jadi hujjah itu belum tepat untuk itu karena mereka menyembah. Ma na'budum illa liyuqarribu. Ma na'budum, kami tidak menyembah illa. Artinya mereka menyembah, tapi tujuan menyembah itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia Raya ini, mereka di saat ada masjid di depannya kuburan, mereka tidak menyembah kuburan, tapi disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan beliau itu adalah menambahkan bahwasanya apa yang kami sampaikan bahwasanya pengharaman ada di depan kuburan itu adalah bukan sangat berbeda dengan ini, agar tidak ada pemahaman di masyarakat lalu mengutuk mereka itu menyembah berhala. Mereka tidak menyembah. Dan mereka tidak berniat saya menyembah kuburan untuk mendekat kepada Allah, ini tidak ada. Jadi sangat jauh daripada apa yang saat ini kita duga. Ya, baik. Jadi mengenai kalau terhadap adanya patung dan lain sebagainya, sepakat antara Buya dengan Ustadz Toharo juga sama sepakat bahwa itu diharamkan dan tidak disyaratkan dalam Islam. Ini satu lagi Ustadz, mengenai tadi masjid yang menghadapi kuburan itu. Iya, terima kasih kesempatan yang baik sekali. Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir apa yang beliau katakan tentang masalah itu adalah berhala yang mereka sembah, sedangkan kuburan tidaklah demikian. Maka saya bacakan Tafsir Ibnu Katsir ya, di dalam menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-18 dan 19. Beliau membawakan atau menukilkan sebuah riwayat ya tentang sejarah Tuhan Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab itu. Seperti apakah bentuknya Tuhan Uzza ini ya? Maka saya bacakan Ali bin Abbas wa Mujahid wa Rabi' bin Anas ya, dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Rabi' bin Anas, annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya saya ralat bukan Tuhan Uzza, maksudnya Tuhan Lata ya. Tuhan Lata adalah salah satu Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu. Annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya mereka membaca ya Al-Lat bitasydid ta, dengan tasydid tahnya, wa fassaruhu, dan mereka menafsirkannya bi annahu kana rajulan yaluttu lil hajiji fil jahiliyati as-sawiq, karena sungguhnya Lata ini adalah seorang lelaki yang kebiasaannya adalah menumbuk ya, gandum untuk disedekahkan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah dulu. Falamma mata, ketika si Lata atau lelaki tadi yang dermawan tadi mati ya, setelah mati akafu ala qabrihi fa'abaduhu, mereka itu beriktikaf, artinya mendatangi kuburannya, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah ya di kuburan itu, ala qabri, atas kuburan tadi, fa'abaduhu, maka mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan sebab ya kuburan yang jadi kuburannya orang yang dermawan, yang soleh, yang dia itu gemar untuk infak sodako kepada tamu-tamu Allah jamaah haji saat itu, pasti umat juga cinta kepadanya. Nah, dikala mati ini orang yang saleh kemudian dikubur, nah kuburannya didatangi oleh orang-orang, kemudian mereka iktikaf di sana, ibadah di sana, dan itulah mereka berarti kemudian terjadilah penyembahan terhadap Tuhan Lata. Jadi Tuhan Lata itu jangan dikira bentuknya adalah berhala dari batu, bukan, tapi berupa kuburan. Ini yang perlu kita sehingga harus hati-hati. Makanya Nabi itu sebelum wafatnya mengingatkan para sahabatnya supaya hati-hati sama kuburan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mengkultuskan kuburan para nabi dan orang-orang yang soleh, dijadikannya tempat untuk peribadatan mereka di kuburan-kuburan itu, yang sehingga ya terjerumuslah mereka kepada kesyirikan dan dilaknat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan sungguh pada saat ini di zaman sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bahkan ya melakukan yang demikian, apalagi tentunya orang-orang yang awam ya, yang nggak ngerti. Dan insya Allah untuk orang yang ngerti barangkali ziarah kubur karena ngerti ilmunya, ngerti syariatnya, insya Allah aman dari masalah itu. Tapi kita bicara orang-orang awam, kalau kita biarkan, tidak kita ingatkan seperti itu, tentunya
kasihan, mereka akan terjerumus. Maka dari itu saya ingin dan saya sangat cinta kepada mereka, tidak ingin mereka itu celaka atau terjerumus. Maka saya ingatkan dan saya ajak ke jalan yang benar. Inilah ya istilahnya yang diterangkan oleh Rasul, oleh para ulama kita, para salafus soleh, ya, para ahli tafsir, ya seperti itu pemahamannya. Dan masalah masjid di depannya ada kuburan juga hadisnya sudah jelas. Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan, dan Nabi melarang kita duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Itu larangan secara syariat. Kenapa? Dzari'ah, saddu dzari'ah, itu mencegah, ya, jangan sampai terjadi kesyirikan ini menimpa sebelum terjadi, dicegah dulu. Nah ini namanya saddu dzari'ah dalam istilah syariat. Ya, jangan kita biarkan seperti itu. Ya, karena tidak aman untuk terjerumus pada kesyirikan, bahaya kan begitu. Nah, sekiranya. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Adapun misalnya masih ada titik perbedaan pada pemirsa Cirebon TV, silahkan saudara-saudara bisa memilih mana yang terbaik menurut saudara. Insya Allah penjelasan dari Buya sudah cukup jelas mengenai hal ini. Penjelasan dari Ustadz Toharo juga sudah cukup jelas. Sekarang ini ada yang selanjutnya tadi. Ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Jadi di masyarakat itu kan ketika hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat atau di hari apa, mereka rame-rame gitu pergi ke kuburan, mereka berziarah, kemudian mereka di sana membaca Al-Quran di kuburan. Sementara di dalam hadis tadi yang saya dengar bahwa tidak boleh membaca Quran di kuburan, dan saya yakin Buya juga sepakat. Bagaimana menurut Buya dengan tanggapan orang-orang yang baca Quran di kuburan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungannya dengan yang disampaikan tadi, karena masjid juga sekarang masjid di Indonesia adalah di depannya kuburan. Dilarang sholat ke kubur sudah jelas ulama. Kalau kita baca syarahnya hadis, itu adalah bukan hanya sholat menghadap, bukan sholat menghadap ke kubur, tapi dijadikan kubur itu kiblat. Kalau menghadap ke kubur kebetulan, memang tempatnya di situ atau kuburannya di depan, itu bukan, tidak ada kita menghadap. Ada kita paham masalah sutrat musolli. Tidak sengaja gitu ya? Bukan sengaja, artinya memang tidak berniat untuk menghadap ke kubur atau mengagungkan kuburan dengan sholatnya. Itu sudah sangat jelas. Jadi tetap kita tidak masuk di dalam babnya. Karena yang kita bahas adalah bagaimana masjid itu, yang ditanyakan adalah masjid. Jadi kalau menyembah, kemudian yang disampaikan kepada Ustaz Toharo juga terima kasih dari Ibnu Katsir, tetap bahwasanya di situ ada penyembahan. Yang namanya Lata itu disembah. Jadi tapi masjid dengan kuburan tidak ada sesembahan di sini. Adapun masalah saddu dzara'i, Nabi Muhammad sendiri tetap mengatakan ziarah kubur. Nabi Muhammad memerintahkan ziarah kubur. Jadi ada ziarah kubur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, yani ala wazurah fa inna tudzakumul akhirah. Mereka ziarah kubur mengingatkan kematian. Kalau memang saddu dzara'i, mestinya Nabi Muhammad melarang sekaligus tentang ziarah kubur, ya, agar tidak sampai seperti itu. Jadi ceritanya setelah orang itu meninggal, iktikaf, ya'bud. Setelah iktikaf di kuburan lalu menyembahnya. Bukan ziarah dan bukan menjadikan masjid. Jadi tetap tidak ke tempat yang kita persoalkan, yaitu masjid di depannya kuburan. Tetapi tetap bahwasanya masjid dengan kuburan, asalkan masjidnya itu adalah masjid sendiri, kuburan sendiri, itu adalah jelas, itu adalah sangat diperkenankan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Toharo, mohon maaf, jadi belum masuk kepada apa yang kami kritisi tadi. Tetap masih agak aja belum tepat. Jadi ada sesembahan di situ, ada penyembahan, kemudian juga ada iktikaf. Kalau orang sholat di masjid di depannya ada kuburan, sama sekali barangkali lupa dengan kuburannya. Kemudian masalah baca Quran di masjid, masya Allah, di kuburan. Kita pengen bertanya, dari mana pelarangan itu? Membaca Quran boleh di mana saja. Memang riwayat-riwayatnya itu adalah di mana saja. Adapun kalau dalilnya adalah Ustaz Toharo membawa dalil tentang wala taj'alu buyutakum qubura maqabira. Itu adalah tentang agar kita memperhatikan rumah, agar jangan rumah itu kayak kuburan. Tapi di sini tidak ada larangan membaca Al-Quran di kuburan. Dari mana larangan itu? Sementara melarang ini harus ada jelas, ada nasnya. Kalau memang kita kembali kepada kitab sunnah Nabi, tidak ada larangan. Tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kuburan. Bagaimana dengan terang-terangan kita mengatakan dilarang? Ini yang harus dijelaskan. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, terima kasih. Saya tanggapi dengan masalah tadi. Ini kalau saja ya, masalah membaca Quran di atas kuburan tadi, kalau saja membaca Quran itu tidak dilarang di atas kuburan, ngapain Nabi ngomong-ngomong atau mewasiatkan kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan? Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Ngapain Nabi istilahnya bahasa Cirebonnya kedereng-dereng ngomong kepada
istilahnya apa, kepada umatnya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dan Nabi menganjurkan di rumah dibaca Quran, di kuburan tidak boleh dibaca Quran. Ini sudah jelas sekali pemahamannya, bahwa tidak boleh di kuburan itu membaca Quran. Kalau saja boleh membaca Quran, pasti Nabi, bacalah kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan juga boleh baca Quran dan rumah kalian juga boleh baca Quran. Jadikan rumah kalian sebagai kuburan atau seperti kuburan. Tidak mungkin Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau saja tadi dibolehkan membaca Quran di dalam. Ini adalah pemahaman yang jelas, tidak perlu lagi penafsiran dan penjabaran, ya. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian mengenai masjid yang ada kuburan, saya sepakat sekali. Artinya begini, apabila masjid itu dibangun di wilayahnya dan kuburan dibangun tersendiri di wilayahnya, ya, dengan dibatasi misalnya oleh ada jalan atau solokan atau pagar, kuburan itu sendiri dipagar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita juga sepakat dengan Buya tadi, kalau seperti ini artinya mustakil, masjid mustakil, tersendiri, dan kuburan juga tersendiri, walaupun memang ada di hadapan kiblatnya, arah kiblatnya, ya, tidak apa-apa karena ada batas, ya, dan di situ akan aman orang untuk terjerumus kepada suatu penyembahan terhadap kuburan itu. Nah, yang kita masalahkan adalah di masjid itu, ya seperti banyak kita dapati di masjid-masjid, subhanallah, bahkan ada kuburannya, orang matinya dikuburnya di dalam masjidnya gitu. Di dalam masjidnya sengaja, itu ada juga kita dapati. Nah, ini yang sangat kita tidak setuju gitu, sangat kita kritisi. Adapun yang tadi dikatakan oleh Buya tadi, terpisah antara masjid dengan kuburan, walaupun ada di depannya, nggak ada masalah. Saya setuju. Karena terpisah itu ya. Selanjutnya nih Buya, mengenai yang sering terjadi juga, ini ketika masuk wilayah kuburan itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, tetapi kadang-kadang ada doa yang memang khusus diajarkan oleh Nabi, seperti kita masuk dalam kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Tetapi ada orang yang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, tidak hanya mendoakan si ahli kubur, tetapi dia berdoa untuk dirinya di dekat kuburan. Nah, hal seperti ini kan tentunya gimana itu menurut syariat Islam? Pandangan Buya gimana tentang hal ini? Ada sambungannya dengan sebelumnya tentang membaca Quran di atas kubur. Barangkali Ustaz Taharah kita minta menghadirkan hadisnya lengkap. Jangan dijadikan kuburan itu tempat hari raya. Kemudian jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini tidak ada ada tandingannya. Artinya di saat jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, sisi lain jangan menjadikan kuburan itu tempat seperti hari raya. Id. Itu apa? Itu harus menjelaskan. Id jangan diartikan orang membaca Al-Quran di situ. Ini kesalahan. Id itu jangan sampai dijadikan namanya. Kalau masalah orang berkumpul mungkin sebab karena dia menjalankan apa yang dianjurkan Rasul untuk melakukan ziarah, tentunya tidak bisa kita salahkan yang demikian itu. Apalagi mengambil satu tempo tertentu dengan tetap menjaga kehormatan orang ziarah. Ini jelas tidaknya apa-apa karena menjalankan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka harus menjelaskan Id ini apa. Supaya sebagian orang mengatakan Id, lah kok membaca Al-Quran di situ seperti hari raya. Ini adalah suatu keboliman di dalam kepada teks hadis Nabi SAW. Jadi bahwasanya membaca Al-Quran, kalau jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya ini kok tiba-tiba larangan ya Al-Quran dikubur. Ini membaca Al-Quran dengan sengaja atau tidak disengaja? Ini bukan untuk mengagungkan kuburan. Membaca Al-Quran di mana saja, di jalan, di mana, termasuk di kuburan. Bahkan tidak ada teks. Kalau hanya memahami ini dari mafhum isyarat atau jelas dari segi mana. Kan kita perlu ya, jangan hanya mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Sementara masjid itu Id, bukan suruh jangan sampai membaca Al-Quran di situ. Id dengan kuburan ada keselambungan. Kemudian di dalam Al-Quran, tapi bacalah di rumahmu itu ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tetap ini tidak jelas melarang bahwasanya di kuburan itu dibacakan untuk membaca Al-Quran. Karena kita mohon dari lafadznya dulu. Pemahaman ulama juga salafus soleh seperti apa, mereka belum ada yang melarang teks yang melarang seperti itu. Mereka pemahaman mereka adalah wajar begitu saja. Jangan kau jadikan Id ya, tempat ya yang artinya bukan untuk mengingat kematian, karena Id itu melupakan kematian. Jangan jadikan kuburan itu menjadikan kamu lalai akan kematian. Id di sini bisa dimaknai seperti itu sesuai dengan hadis yang disebutkan Ustaz Taharah tadi. Tapi kalau dikatakan membaca Al-Quran, ini adalah salah. Kenapa kita membaca Al-Quran yang di situ mengingatkan kita kematian? Jadi ini pelarangan harus jelas. Jadi belum masuk kepada yang disampaikan kalau dilarang baca kubur. Kemudian dari salafus soleh, dari salafun soleh belum mangkul dari Nabi SAW mansus atau dari para sahabah ya, itu tidak ada. Kecuali ada, mohon maaf, mufassirin akhir lah itu ada. Tapi dari ini adalah kejelasan.